Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Lutfia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2022 kelas C dengan NIM 220404502019. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi daring. Komunikasi daring itu seperti apa sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi daring itu seperti apa. Komunikasi daring atau yang biasa disebut sebagai komunikasi online mungkin secara tidak sadar sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata komunikasi berarti melakukan hal yang tertentu yang berkaitan dengan penggunaan informasi yang seragam agar bisa menyampaikan maksud kepada orang lain secara jelas. Sedangkan daring berarti berada dalam dunia maya atau dunia semu. Sehingga komunikasi daring berarti sebuah metode hubungan dengan orang lain yang dilakukan melalui dunia maya agar bisa menyampaikan suatu maksud tertentu. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan informasi dari orang satu ke orang lain melalui jaringan. Jenis-jenis komunikasi daring terbagi menjadi dua. Yang pertama, jenis komunikasi daring secara sinkron, dan yang kedua, jenis komunikasi daring secara asinkron. Saya akan menjelaskan komunikasi yang daring secara sinkron dulu, ya, di mana komunikasi daring secara sinkron yaitu istilah yang berkaitan dengan ketepatan antara satu hal dengan yang lainnya. Komunikasi online yang bersifat sinkron ini memiliki arti sebagai jenis komunikasi yang real time bersamaan dengan orang lain. Jadi waktu yang digunakan oleh kedua pihak untuk melakukan komunikasi atau pemindahan informasi terjadi bersamaan. Kedua pihak tersebut pun bisa langsung bercakap-cakap atau dengan tanpa bertatap muka. Jenis komunikasi yang kedua ini yaitu komunikasi daring secara asinkron. Pada jenis komunikasi yang satu ini, orang-orang melakukan pemindahan informasi dalam waktu yang berbeda. Biasanya, informasi akan disampaikan terlebih dahulu oleh pemberi informasi pada fasilitas yang disediakan oleh internet sebelum akhirnya diterima oleh penerima informasi. Komunikasi daring juga tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan komunikasi daring. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, tidak heran jika cyberspace lebih diminati terutama bagi kaum milenial. Berbagai kelebihannya, ya. Yang pertama, sangat menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, memudahkan proses interaksi jarak jauh. Ketiga, sebagai sarana perdagangan online. Keempat, sebagai sarana riset bagi para ilmuwan. Dan yang kelima, menjadi media hiburan yang cukup interaktif. Selanjutnya, terdapat kekurangan komunikasi daring. Yang pertama, kehilangan privasi atau data pribadi. Pasalnya, penggunaan media sosial atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi harus memasukkan data pribadi yang pastinya akan terbaca atau tersimpan oleh sistem mereka. Yang kedua, berkurangnya kesadaran berbudaya. Meskipun internet telah menjadikan alam semesta sebagai desa global, beberapa budaya telah mengkonsumsi budaya lainnya. Namun, mengakses internet berlebihan dapat menjadi generasi muda tidak mengenal budaya asal mereka dan mengadopsi budaya dari luar. Yang ketiga, menyita konsentrasi. Melaksanakan komunikasi daring tidak pada tempat dan waktu yang tepat dapat mengabaikan atau menunda hal yang lain, bahkan membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Maka dari itu, perhatikan tempat dan waktu saat kita berkomunikasi secara daring. Contoh-contoh komunikasi daring dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari komunikasi daring sinkron, yang pertama seperti chatting, adalah salah satu metode komunikasi online yang bisa dilakukan secara bersamaan. Kedua, terdapat komunikasi daring, yaitu video calling sama halnya seperti pesan teks. Pesan video ataupun video calling ini bisa disebut sebagai jenis komunikasi online sinkron. Dapat juga dilakukan dalam berbagai aplikasi yang bisa digunakan untuk video calling. Contohnya seperti WhatsApp, Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ketiga, terdapat sound calling, di mana panggilan suara merupakan jenis komunikasi yang sinkron, baik dilakukan dengan aplikasi
message atau menggunakan aplikasi real time. Contohnya, kita bisa melakukan sound calling dari fitur telepon ponsel atau melalui WhatsApp dan Telegram. Contoh komunikasi daring dalam kehidupan sehari-hari juga terdapat dalam komunikasi dari asinkron. Walaupun jenis komunikasi ini tidak menyuguhkan fitur real time, namun kelebihannya memiliki fitur penundaan dan editing. Contohnya, jenis komunikasi asinkron adalah e-book yang dapat diunduh gratis di internet, yang video yang dibuat oleh vlogger di YouTube. Tidak terasa kita sudah berada di akhir video. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal